Halo Sahabat Pro, selamat datang di konten Asin Mas. Ayo sini masak. Nah, di episode Asin Mas kali ini, kita sudah kedatangan tamu yang spesial. Beliau merupakan seorang profesional chef dengan pengalamannya selama 3 dekade. Nah, beliau juga terkenal dengan ciri khas masakan Indonesianya yang inovatif. Kalau gitu langsung aja kita panggil Chef Ragil. Halo Chef Dery. Halo Chef Ragil. Apa kabar? Sehat, Chef. Alhamdulillah. Makasih udah ngundang saya ke sini buat bisa sharing sama teman-teman Sahabat Pro semua. Nah, thank you juga Chef sudah datang berkunjung ke dapur Ajinomoto Profesional. Oke Chef, jadi kita cerita-cerita dulu sedikit nih Chef. Boleh, Nah, boleh. Chef Ragil ini pengalaman sudah 30 tahun lebih. Ya. Alhamdulillah, tapi nggak terasa sih. Ya, nggak kelihatan Chef. Jadi awet muda Chef Ragil ini. 30 tahun di dunia kuliner. Nah, boleh diceritain Chef perjalanan kuliner selama 30 tahun ini nih. Sepertinya menarik sekali nih untuk dibagikan. Alhamdulillah sih emang menarik banget. Kalau kita yang lulusan sekolah masak tuh kan biasanya basicnya semua pasti French cuisine. Kebetulan saya basicnya juga French sama Italian cuisine. Oke. Setelah jalan sekitar hampir mungkin 10-12 tahun, kok rasanya ada yang kurang. Nih, kalau orang Indonesia masak-masakan Western biasanya selalu dianggap nomor 2. Yeah. Gitu. Apalagi di Indonesia, orang selalu melihatnya, wah bule ini yang paling keren, nyebelin juga. Kan? Di satu sisi, saya juga ngeliat, wah kayaknya makanan Indonesia nggak ada yang mikirin nih pada saat waktu itu ya, sekitar 20-25 tahun yang lalu. Terus akhirnya saya kepikiran kalau bukan kita orang Indonesia yang mikirin makanan Indonesia, siapa lagi yang mikirin? Gitu. Akhirnya saya mulai serius buat ngurusin makanan Indonesia. Sebenarnya lebih karena situasi sih. Situasi saya pada saat itu memang cukup mendukung lah. Kalau anak-anak sekarang bilangnya, saya dapat privilege banyak. Gitu. Salah satunya adalah dulu acara TV yang keliling Indonesia. Ketika keliling Indonesia, biasanya sebelum syuting tuh, saya jalan-jalan ke pasar. Gitu. Pokoknya syuting jam 10, jam 7, jam 8, saya kabur dulu deh tuh ke pasar, nyari bahan-bahan aneh apa segala macam. Di situ tambah lagi ngeliat, wah gila banyak banget nih ingredients Indonesia yang orang-orang dan teman-teman chef nggak ada yang tahu nih. Gimana caranya biar bisa bawa ini ke Jakarta ya? Gimana caranya bisa ngenalin ini sama teman-teman chef profesional yang lain ya? Gitu. Akhirnya dari situ baru mulai lebih serius untuk research, untuk bahan-bahan makanan Indonesia dan juga tentang cerita. Jadi ya bahasa kerennya sekarang tentang gastronominya Indonesia. Gitu. Nah, menarik banget Sahabat Pro ya. Jadi hari ini nih kita akan masak apa nih? Kita masak masakan Indonesia. Saya akan masak masakan salah satu favorit saya. Jadi ini namanya gangan udang sebenarnya. Gitu, gangan udang tuh masakan dari Bangka Belitung. Walaupun kalau di Bangka biasanya namanya agak lain, namanya jadi agak lempah. Tapi kalau di Belitung dibilangnya gangan. Ada sedikit perbedaan resep, tapi ini yang saya bawa adalah yang Belitung. Dan saya melihat bahwa Indonesia ini kan sebenarnya kaya akan sagu. Jadi ini saya combine dengan mie sagu. Gitu ya, mie sagu yang saya bisa ajarin tekniknya buat sahabat-sahabat pro, gimana caranya bikin mie sagu yang simple, yang bisa dibikin kapan aja. Nah, pastinya akan menarik banget nih menu hari ini, Chef ya. Amin. Wah, mudah-mudahan bisa nambah inspirasi juga buat teman-teman Sahabat Pro. Tentunya dong, Chef. Oke, kalau gitu langsung aja kita siapin bahan-bahannya, Chef. Ayo, sip. Let's go. Oke, Chef Ragil. Jadi, step pertama yang akan kita lakukan apa nih, Chef? Kita akan bikin kaldunya dulu. Jadi kita akan pakai si kulit udak sama kepalanya. Kita akan tumis. Terus setelah dia karamelnya bagus, ya, habis itu baru kita tambahin air atau kaldu. Gitu. Yuk, sekarang kita bikin dulu di sini buat bikin kaldu yang pakai udang. Biasanya pakai udang atau pakai seafood. Gitu. Jadi biasanya kalau zaman dulu itu kan kalau misalnya kita mau bikin kuah kaldu biasanya cuma tulang doang masuk, tambahin basic kaldunya atau air. Gitu. Nah, kalau sekarang menurut riset terakhir bahwa paling bagus itu adalah kalau buat bikin kaldu itu harus kita roast dulu sebentar. Gitu. Jadi roastnya tuh sebenarnya bisa dengan ditumis seperti ini, ya. Atau boleh juga kita masukin ke dalam oven. Gitu sampai dia kering, terus sampai berubah color lah. Gitu. Nah, kalau udang ini sebenarnya cepat, Chef ya? Cepat. Kalau udang seafood tuh nggak lebih dari 20 menit lah. Paling lama juga cuma 20-30 menit. Untuk mempercepat prosesnya aja, ini akan saya torch sedikit supaya bisa lebih cepat. Biar ada rasa-rasa smoky-nya, roast-nya. Salah satu cheating ini ya? Iya. Mempercepat proses. Betul. Jadi kalau
kalau di dapur profesional tuh gimana caranya cheating tapi tetap tidak merusak rasa. Betul. Kalau perlu malah bisa nambahin rasa. Iya. Baru kita kasih kaldu. Nah, untuk kaldunya ini saya pakai dari 5% dosis ya. kaldu plus ya. Saya campur dulu di sini. Nah, ya, kaldu plus ini sahabat pro yang merupakan kaldu cair rasa ayam. Nah, dia bisa memberikan kelezatan pada masakan. Nah, kalau kali ini kita akan menjadikannya dia sebagai base kaldu nih. Jadi rasanya nanti kayak kaldu buatan sendiri, Chef. Betul. Nah, ini tinggal Diaduk aja. Oke. Baru kita taruh sini. Dan caranya juga praktis sebenarnya, Chef, dengan menggunakan kaldu plus ini. Iya, jadi dari segi rasa udah pasti jadi lebih apa? Kalau saya bilangnya jadi lebih tebel. Betul, Gitu karena mouthful gitu ya. mungkin juga ada yang nanya, mungkin yang baru beginner di pro gitu ya. Kok kaldu ayam masuk buat seafood gitu. Nah, kan kita juga tahu bahwa sebenarnya kalau kaldu ayam itu adalah kaldu yang paling natural. Gitu, jadi bisa larinya kemana-mana tuh, bisa ke seafood, bisa ke ayam, bisa ke lamb, dicampur apa segala macam, itu tetap akan membuat jadi lebih enak gitu, karena jadi kayak bukan double stock tapi jadi rasa juga jadi lebih tebal sih, layering rasanya juga jadi lebih banyak. Ya, versatile lah dia untuk di beberapa masakan sebenarnya. Iya, bisa dipakai di semua masakan sih kalau saya bilang. Oke, ini kita biarin dulu, nanti setelah mendidih kita simmer sekitar 20 menitan. Oke. Nah, habis itu baru kita siapin bumbu-bumbunya gitu, sambil nunggu ini simmer. Jangan itu sebenarnya kayak sup kalau buat orang Belitung. Jadi sesuatu yang berkuah. Gitu, jadi makanya dibilangnya gangan udang. Gitu. Nah, aromatik yang kuatnya itu sebenarnya dapat dari si laos. Terus juga untuk warna dia dapat dari kunyit. Gitu. Ini jadi kita potong-potong dulu. Ya, ini udah saya timbangin sesuai resep. Ya, numbuknya nggak usah terlalu halus. Gitu. Karena memang sangat menarik bahwa di Indonesia itu sebenarnya banyak banget teknik masak yang belum diterjemahkan secara baik dan benar ya. Karena kan kalau di Western food biasanya mereka hanya mengerti chop atau blend, gitu. Nah, kalau di Indonesia ada chop juga, ya, tapi itu juga bisa menjadi bumbu dasar. Misalnya kayak bumbu Bali. Secara default itu mereka sebenarnya nggak pernah pakai ulekan, nggak pernah pakai blender. Jadi mereka bilangnya adalah bumbu cincang, gitu. Dan itu udah turun-menurun dan paling enak kalau bikin bumbu cincang buat masakan Bali gitu ya, itu hanya dengan pisau Bali. Nah, kayak ketajaman pisau juga itu kan sebenarnya mempengaruhi hasilnya juga, Chef ya? Betul, karena kalau misalnya pisau kurang tajam, efeknya dia akan malah jadi banyak air atau getahnya tuh malah keluar. Jadi pisau memang harus tajam banget. Ya. Nah, ini juga bawang putih juga kita potong kasar aja. Bawang putih. Nah, menu ini Chef Ragil tuh emang udah pernah nyobain langsung ke sana, nyobain di restoran kah? Apa langsung bertemu dengan warga dari Belitung itu yang dia masakin di rumahnya sendiri? Oke, biasanya kalau kita emang nyari ibu-ibu yang buat ngajarin. Ibu-ibu? Ya, jadi biasanya kita nyari yang di sana untuk mengajari kita resep yang turun-menurun. Jadi yang kurang lebih itu udah 2-3 generasi lah. Ini nanti kaldunya udah jadi ya, bumbunya udah ditumbuk, baru nanti kita masukin. Jadi bumbunya nggak perlu ditumis. Gitu. Jadi memang istilahnya bumbunya memang bumbu rajang dan bumbu tumbuk ya. Dan juga yang menarik di Belitung sana ya, terutama juga Indonesia pada umumnya, bahwa Indonesia itu memiliki mortar yang berbagai ragam. Betul. Ya. Dan mortarnya itu adalah masing-masing. Jadi misalnya di Belitung bagian tertentu mortarnya kayak yang di Jawa, tapi ada yang kayak begini. Bentukan seperti ini. Terus kemudian juga cara mereka numbuknya pun ada yang seperti Thailand seperti ini, ada yang pakai anglo. Oh, yang tinggi itu ya? Ya, pakai kayu besar. Gitu. Jadi ininya di bawah, mereka numbuk. Gitu. Oke, kita udah tumbuk dulu sedikit, kita masukin lagi yang lain. Nah, ini sebenarnya ini dulu deh. Ini yang paling lama soalnya. Lengkuas ya? Iya, pakai lengkuasnya juga ditumbuk. Dan kalau semuanya udah dicuci bersih, itu sebenarnya nggak perlu dikupas lagi. Ya, yang penting adalah waktu nyucinya benar-benar boleh dengan menggunakan sikat gigi yang udah nggak dipakai tapi yang bersih. Atau boleh juga dengan sabut. Yang penting tanah-tanahnya jangan sampai ikut. Ini kan saya
kecilin lagi sedikit. Nah, kalau untuk kunyit sebisa mungkin kalau kita masak pakai kunyit, kita terakhir untuk memotongnya. Kenapa terakhir? Karena sebenarnya kunyit itu bikin tumpul pisau. Kenapa? Karena getahnya kunyit yang agak jahat. Gitu ya. Ini kita ya, kita pakai yang mudanya aja. Kurang lebih 10 gram. Kita jahe ya. Ya, ini jahe. Berarti ini fresh kita ya, nggak perlu dibakar, nggak perlu nggak perlu ya. Jadi karena dia nggak dibakar ini ada rasa khasnya, gitu. Karena kalau yang dibakar itu kan biasanya dia hilang rasa khas bumbu-bumbunya ya. Rasa aslinya itu ya. Iya. Agak sedikit kemasking kali ya. Iya, ini memang jadinya agak sedikit kayak apa ya, jamu tapi jamu yang mild lah gitu ya. Dan rasa aslinya sana kan ini? Iya, rasa aslinya sana ini. Oke, boleh masuk terasinya. Terasi udang. Ya, terasi udang ini juga khas dari Baka. Langsung dari sana berarti yang kita pakai. Langsung dari sana. Sebenarnya terasi itu ada beberapa karakter yang berbeda, Chef, dari tiap-tiap daerahnya. Iya, karena dengan caranya mereka bikinnya itu yang agak berbeda. Ada yang terasi tidak dikupas, tapi kayaknya udang yang kecil-kecil. Oke. Ada yang dikupas, kena pakai kulitnya. Ada yang dicampur dengan ikan. Oke. Ada yang kalau yang paling murah dicampur pakai pisang. Kalau enggak singkong, jadi volumenya banyak tapi rasanya kurang. Gitu. Oh, itu buat cost down ya kalau itu ya biasanya ya? Buat nurunin cost, biar costnya murah gitu. Jadi Sobat Pro mesti hati-hati kalau beli terasi ya. Karena terasi Indonesia Barat dengan Indonesia Timur pun karakternya juga berbeda. Dengan Sumatera terasinya, dengan Jawa dan dengan Lombok semua karakternya beda. Gitu. Ada beberapa terasi yang juga ditambahin pewarna supaya warnanya merah ketika buat masak. Cukup? Nah, ini cukup. Sekarang ini kita saring dulu sekalian. Oke. Ini akan kita saring. Oke. Nah, biasanya sari-sarinya tuh di sini nih, yang bikin enak. Kepalanya ya, masih dia. Oke. Kita panasin lagi. Sambil kita masukin si asam kandis. Oke, asam kandis. Ini buat nambahin rasa asam aja. Kita coba kasih 2 dulu. Ini sambil kita juga masukin si bumbunya. Bumbunya semuanya masuk berarti ya? Masuk semuanya. Karena memang ini is a part of apa ya, bumbunya. Mereka kan nggak minum jamu. Jadi bahan masakannya itu adalah bagian dari jamunya mereka. Udah include ya? Terus kita diemin lagi sekitar 20 menit. 20 menit biar dia nyerap ya? Iya, kenapa 20 menit? Karena semua sayur-sayuran itu matang di menit ke 20 sampai 21. Oke. Gitu. Jadi setelah 20 menit udah pasti aman, tinggal kita nanti mau adjustingnya mau gimana. Oke. Sip. Sambil nunggu itu saya kasih gula sedikit. Nah, ini sekarang kita mau bikin mie sagunya. Oke. Jadi mie sagu ini sebenarnya pakai tepung sagu dan juga pakai tepung beras. Jadi di-combine. Nah, untuk kekenyalannya itu sebenarnya boleh di-adjusting masing-masing. Tapi kalau saya pakainya nih si sagunya 40 gram, si tepung ininya 80. Oke. Gitu, jadi dua kalinya ya si tepung beras dua itu. kalinya. Nah, ini udah saya campur yang di sini. Oke. Campur sini. Nah, ini juga yang menarik untuk nambah lagi layering rasanya. Saya tambahin juga si kaldu plus ini di airnya. Oke. Ya, tapi makannya juga sedikit aja, sekitar 30 mili aja. Kita 30 mili, oke. Oke. Kita taruh sini, dan ini juga harus kita aduk dulu di kondisi dingin. Biar dia nggak ngegumpel ya. Supaya dia Jadi nggak kita ratain ngegumpel. dulu.
Karena ini tekniknya sebelum kita lakukan nih. Ini ketika kita nanti masak, kalau dia udah mulai agak gumpal dikit, kita harus narik. Nah, oke. Gitu, supaya dia nggak keras. Nggak set Ketika ya. nanti keras, dia akan susah untuk dimasukin di piping bag dan untuk di piping. Oke. Ini yang penting nanti rata aja. Ya, sebenarnya intinya adalah pemanasannya itu adalah membuat menyatunya mereka aja. Nah. Untuk matenginnya nanti direbus dengan cara di piping ke air panas. Oke. Sampai rata aja ya. Sampai dia larut. Ini 3 bahan aja sebenarnya, Chef. Iya, 3 bahan aja. Kalau misalnya mau dikasih flavoring yang lain boleh, misalnya mau ditambah kari, mau dikasih pewarna kunyit gitu, itu boleh. Jika dia nanti udah mentel, kita tarik. Jadi kalau saya sih sangat menyarankan kalau untuk noodle ini bikinnya sedikit-sedikit, jangan langsung banyak. Gitu. Jadi karena kalau misalnya dia langsung banyak, dia nanti ngatur ke kentalannya ini menjadi lebih susah. Lama ya. Jadi kalau dari pengalaman saya, Sobat Pro, ini paling banyak 500 gram lah. 500 gram. Nah, 500 gram bikin per 500 gram. 500 gram air ya? 500 gram tepung. Tepung? Ya. Oke. Oke. Ini kan udah mulai gumpel nih. Mm-hmm. Nah, mulai agak tarik lagi dikit. Sampai dia rata lagi. Oke. Ini begitu udah agak dingin, baru kita hajar lagi. Main panas lagi. Nah, untuk tepung kalau kita pakai tepung lain, Chef? Paling bagus sih harus tepung beras sama tepung sagu. Tepung sagu ya? Ya. Boleh juga kalau misalnya banyak, boleh juga disaring supaya lebih halus. Oh iya. Ya, jadi ini sebenarnya teknik dasarnya aja, saya bikinnya juga nggak banyak-banyak. Berarti dalam kondisi panas harus langsung segera ya? Iya, nggak harus panas-panas banget sih. Panas-panas. Tapi maksudnya asal nanti udah bisa dipegang pakai tangan, boleh langsung di. Yang penting nggak dingin ya? Iya, jangan sampai terlalu Sampai dingin. dingin ya. Karena kalau misalnya sampai terlalu dingin nanti dia. Terlalu ngeset ya? Oke. Ini cukup. Oke. Airnya harus mendidih. Kita juga mesti masukinnya ke bowl yang kita isi air. Jadi setelah sini matang, kita masukinnya ke Air es apa air biasanya cukup? ke air biasa aja. Air biasa cukup. Sekarang kita cetak di sini. Ini ukuran mah menyesuaikan aja, Chef ya? Ukuran menyesuaikan aja, maunya seberapa. Oke. Ini kurang lebih berapa menit, Chef, kita akan rebus deh? Sampai dia ngambang ke atas. Oke. Ini kalau dari warna sih kayak udang ya? Iya, mirip Putihnya ya. gitu. Sebenarnya cukup singkat, Chef ya? Iya. 1-2 menit ya kemungkinan mah ini. Iya, ini Udah cepet. gampang banget kok. Ya, poin pentingnya tadi pada saat kita satu step sebelum ini ya, yang Iya. tingkat kekentalannya harus pas itu ya? Ya, itu aja yang harus pas. Setelah itu udah jalanin ke sananya udah gampang. Ini sekarang semuanya udah masuk di sini. Oke. Kita tinggal masukin nanasnya. Nah, jadi ini saya coba kalau dibikin lagi di Jakarta ya. Jadi nanasnya emang agak over saya ngasihnya. Terus lebih banyak ya, Iya. karena mau ngejar karakter yang di sana Betul. itu ya? Jadi supaya rasanya tuh tetap dapet. Karena nanas muda di Jakarta ya, terutama Jakarta lah ya kan. Mungkin kalau di Bandung ada juga. Rasa asamnya tuh nggak kuat. Nggak begitu strong ya dibandingkan yang di Belitung. Di Belitung. Gitu. Jadi ini kita kasih banyak aja supaya dapat karakter rasanya. Oke. Kadangkala kalau mau agak lebih cepat, boleh sebagian juga di blender. Ah ya. Gitu. Oke, ini saya kasih sisanya nanti buat garnish. Terus nanti rasanya ini akan seger, Chef ya? Ya. Ada nanasnya. Segar, pedas, terus ada apa namanya asamnya juga, nanti ada manisnya juga. Oke. Sekarang kita tes rasa dulu. Oke. Jadi semuanya udah mulai madu nih, cuman kurang rasa asam dari nanasnya. Jadi kita diamin lagi nanti sekitar 10 menit. Kita reducein dikit ya. Terus kita tambah gula sedikit. Nah, biar bikin lebih mouthful ya gula ini ya. Iya, jadi Biar bikin bodinya lebih ya.
full Ah. di mulutnya. Oke, kita gedein dikit. Ya, sekarang kita masukin udangnya. Oke. Jadi masukin udangnya. Jadi ini yang juga perlu diperhatiin sama sahabat pro, bahwa kadangkala makanan Indonesia itu kurang memikirkan kematangan protein. Kadangkala suka over. Ya. Nah, itu yang harus kita perbaiki sebagai profesional. Jadi kalau masak udang kayak gini, ini juga sebenarnya cukup sebentar aja sampai dia berubah warna, dan kalau misalnya di steak tuh bilangnya medium well. Oke. Gitu. Jadi kalau untuk udangnya cukup medium well aja. Jangan sampai overcook. Kurang lebih nanti itu sekitar 2 menitan. Ya. Api panas 2 menit aja sebenarnya udah cepet ya. Ya. Ini kita diemin dulu di sini sambil kita plating noodlesnya. Oke. Nah, ini mie sagunya tadi ya. Iya. Nah, ini juga sesuai selera sebenarnya. Mau berapa gram? Oke. Karena kita berdua mungkin agak banyakan boleh chefnya. Oh boleh, boleh. Mau 2 piring juga boleh. Oke. Baru kita taruh di sini. Dan satu hal yang pasti, rasanya nggak kalah sama seafood dari luar sana. Oke. Nah, ini juga boleh ditambahin cumi, mau ikan juga boleh. Bisa disesuaikan aja ya. Kalau kemakan dengan kuah yang seperti ini juga jadi memperkaya rasanya. Iya betul. Wanginya itu. Ya. Nah, nanti untuk yang suka pedas, kurang pedas, boleh juga nanti nambahin gigitannya ke cabai kalau kurang pedas. Oke chef, Ya. ini udah selesai. Next kita akan icip-icip. Oke, ayo Let's kita go. icipin. Oke sahabat pro, gangan udang mie sagunya udah jadi. Chef, sekarang waktunya kita icip-icip. Silahkan dihajar. Oke. Berubah. Nah, ini warnanya udah bagus banget nih chef. Udah full color. Nih, kita cobain. Nah, Kulitnya udah dilepas tuh. nanti bisa di mulut chef ini. Aman. Sedap. Kalau dari yang biasa saya bikin dengan yang ini rasanya layeringnya agak lebih tebal. Kenapa layernya agak lebih tebal? Karena emang menggunakan si kaldu plus cair ini. Kaldu plus ya. Karena kalau misalnya tanpa menggunakan ini, memang dia rasanya ya rasa kuah seafood aja. Jadi nggak ada layering rasa yang nambah yang jadi lebih tebal. Ini agak lebih tebal. Saya setuju chef. Jadi karena kita ada tadi penggunaan kaldu plus tuh, saya juga ngerasa jadi lebih berbodi karakteristiknya. Nah ini juga karena kita ada kaldu plus ini terbuat dari daging ayam yang berkualitas dengan teknologi asam amino dari Ajinomoto chef. Jadi mungkin itu yang bikin taste-nya tuh jadi lebih berbodi lagi dia. Ya. Dan juga ditambah dari asam dari nanas. Nanas ya. Dan juga ada di sini ada kita pakai kemangi, dan kalau kebetulan saya suka pedas juga ada cabai di sini, jadi lebih kompleks lagi rasanya nih. Ya. Ada fresh-nya. Nah, bumbunya ini karena kita tadi nggak ada proses penumisan, jadi karakter fresh dari bumbunya tuh lebih Masih dapat juga ya? Iya, masih dapat chef. Ya, ya. Dan mie-nya juga dia tuh gigi tebel karena langsung lumer di mulut ya. Ya seperti apa udong, tapi ini versi yang lebih Indonesia ya. Sahabat pro, jangan lupa untuk ini dijadikan inspirasi untuk kalian bikin sup seafood. Karena gangan seafood ini memang rasanya yang unik dan enak banget. Jadi bisa diolah kemana-mana supaya disesuaiin. Nah, dan makannya pun juga bisa pakai macam-macam itu. Wah, enak banget deh. Oke, Chef Ragil, thank you banget udah datang. Terima kasih udah ngundang-undang. Ajinomoto profesional. Thank you. Ditunggu kedatangannya kembali ya. Saya tunggu undangannya kembali. Terima kasih juga untuk sahabat pro yang sudah menonton. Nah, sahabat pro bisa lihat resep lengkap menu ini di pin komen dan inspirasi menu lainnya di YouTube channel Ajinomoto Profesional. Sampai ketemu di konten Asin Mas berikutnya. Dah. Eat well, live well.